Ya, pemirsa, pemerintah telah menetapkan sebanyak 44 proyek prioritas nasional di tahun 2024 mendatang dan langkah ini untuk menjamin tercapainya hasil proyek dan dapat dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024. Rencana kerja pemerintah pada tahun 2024 telah menetapkan setidaknya terdapat 44 proyek yang masuk dalam skala prioritas nasional. Penetapan proyek prioritas nasional untuk menjamin tercapainya hasil proyek sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Sedangkan proyek-proyek yang memiliki daya ungkit dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran prioritas nasional pada 2023 akan tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKP tahun 2024. Dan untuk mencapai target realisasi proyek-proyek tersebut, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional tersebut, pemerintah akan mendorong integrasi berbagai sumber daya pembangunan, baik pusat maupun daerah, termasuk dari badan usaha yang meliputi badan usaha milik negara dan swasta. Adapun penetapan proyek-proyek prioritas tersebut dibedakan berdasarkan tujuan akhir dari sasaran akhir manfaat proyek, diantaranya adalah proyek untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Proyek untuk mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Proyek untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kemudian proyek dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dan proyek untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Terakhir, proyek untuk memperkuat stabilitas Polhunkankam dan transformasi pelayanan publik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya menanti realisasi proyek prioritas nasional di tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin Asdamanhuri, beliau adalah ekonom senior Indef. Ya, halo, selamat pagi Prof Didin. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Prof. Salam sehat, ya sama-sama. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan proyek-proyek prioritas begitu ya dari pemerintah, review terlebih dahulu terkait dengan realisasi dan pelaksanaannya hingga hari ini sudah seperti apa ini, Prof Didin? Iya, jadi sejak 2019 ada Kepres sebenarnya yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, dan berjalan sudah hampir 5 tahun begitu. Itu sebagian besar, kurang dari lebih dari 50% di rescheduling ya, termasuk yang 44 ini. Jadi banyak hambatan tentu saja dari proyek strategis nasional yang ratusan itu. Oke. Dan ada catatan-catatan yang sudah berhasil dan ada yang harus kita kritisi ya. Bahwa dari 258 proyek nasional yang sudah berjalan umumnya adalah jalan tol, kemudian bandara, kemudian ada juga LRT, MRT, kereta cepat yang di reschedule belum sepenuhnya selesai, dan beberapa hal lain seperti itu. Ada yang sudah selesai, ada yang masih di rescheduling. Oke. Dan ada beberapa tentu saja yang tajam gitu ya. Jadi itu posisi di mana ada Kepres baru yang disebut dengan 44 proyek strategis nasional atau prioritas nasional. Dan yang sudah dijelaskan tadi dengan visi dari proyek-proyek masing-masing ya. Oke. Nanti saya akan memberikan catatan nih untuk bagaimana menyumbangkan terhadap visi yang disebut dengan misalnya ketahanan ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan yang berkualitas, pengembangan wilayah yang bisa menunjang pemerataan, kemudian yang bisa mendukung daya saing, dan infrastruktur yang bisa memberikan pelayanan dasar yang optimal. Kemudian masalah lingkungan hidup yang bisa mengatasi krisis iklim, dan terakhir adalah politik hukum dan keamanan. Nah, saya kira untuk mencapai
tujuan-tujuan yang sangat bagus tersebut, ada beberapa catatan dari saya, terutama pengalaman 258 proyek strategis nasional yang sebagian besar ditunda atau di rescheduling, bahkan ada yang tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan atau ditinggalkan lah. Oke, Boleh saya langsung ya memberi catatan? silakan Prof. Terkait dengan beberapa memang tujuannya itu berbeda-beda ya setiap proyek prioritas yang berbeda-beda. dicanangkan Tetapi begitu. semuanya itu kan butuh soal pembiayaan ya, Iya. terutama. Nah, pengalaman masa lalu di mana sebagian besar katakanlah lebih dari 50% tidak jalan gitu, karena memang kesulitan di dalam konteks global maupun nasional, di mana skema-skema pembiayaan itu sekarang ini sangat terbatas sumber keuangan global maupun nasional. Memang ada skema yang disebut dengan public private partnership ya, Iya. kerjasama pembiayaan negara dengan dunia usaha, PKBI itu. Oke. Itu ada yang jalan, tapi juga sebagian mengalami kesulitan. Hmm. Perbankan juga, karena di samping yang PSN ini kan pemerintah juga punya fokus kepada pembiayaan sesuai dengan APBN. Gitu. Betul. Nah, sementara perbankan di samping memang juga secara tradisional dia mengalokasikan kepada korporasi baik BUMN maupun swasta dan juga UMKM, maka untuk PSN pun menjadi katakanlah relatif terbatas. Pada akhirnya untuk BUMN karya itu melakukan katakanlah kerjasama dengan modal asing. Nah, dari sini ada persoalan, yaitu BUMN karya itu mengalami semacam ada yang mereka harus menjual kembali misalnya beberapa tol. Oke. Karena harus divestasi begitu ya, Prof ya? Cicilan dan utang pokok yang tidak, karena ini kan proyeknya jangka menengah dan panjang. Oke. Tidak langsung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang instan begitu. Iya. Nah, jadi beberapa BUMN karya kan ada yang sampai terjadi katakanlah direksinya yang melakukan moral hazard. Ini juga harus dicatat gitu. Oke. Jadi untuk soal pembiayaan ini tentu saja pemerintah harus melakukan satu strategi outsourcing sedemikian rupa sehingga tetap governance, tetap tidak menimbulkan penumpukan utang yang terlalu besar, tidak menimbulkan moral hazard di kalangan pengelolanya, dan proyek-proyek tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi ada persoalan tata kelola. Tata kelola untuk mencari pembiayaan itu sendiri, apakah utang luar negeri, utang dengan badan-badan komersial internasional, apakah public private partnership, ataukah perbankan. Nah, ini harus dilakukan sebuah persiapan atau evaluasi yang sangat baik ya. Baik, Prof Didin. Nah, kalau bicara pembiayaan sendiri. Betul. Nah, bicara mengenai pembiayaan, memang ini menjadi hal yang sangat sensitif yang memang akan menopang ya nanti roda dari pembangunan infrastruktur tadi, begitu proyek-proyek strategis nasional ataupun proyek-proyek prioritas tadi. Tapi apakah perlu ada insentif juga nih yang diberikan untuk perbankan kita sehingga mereka juga mau begitu untuk antusias melakukan pembiayaan begitu penyaluran kreditnya kepada proyek-proyek prioritas nasional. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan insentif yang akan diberikan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan yang sehingga diharapkan bisa menarik lagi begitu keinginan ataupun minat perbankan nasional untuk bisa membiayai ya sektor-sektor yang prioritas di Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki struktur ekonomi terutama dari hilirisasi industri. Kemudian mendorong daya ungkit ekonomi melalui sektor yang memiliki keterkaitan, salah satunya adalah perumahan. Kemudian membangun ketahanan pangan nasional, kemudian mendukung sektor yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19 seperti pariwisata dan juga mendukung pembiayaan inklusif hijau. Itu dia tujuan insentif perbankan yang akan disiapkan oleh Bank Sentral. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, ekonom senior Indef. Ya, Prof. Didin, nampaknya memang insentif diperlukan tidak sih sebenarnya bagi perbankan nasional nih, sehingga mereka juga semangat untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan terhadap sektor-sektor prioritas begitu, sehingga tadi proyek masih bisa berjalan lancar, kemudian realisasinya dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di lokasi proyek itu berada, Prof. Ya, tentu saja insentif-insentif yang bisa agar perbankan nasional terutama ya, agar mereka mengalokasikan untuk PSN ini, proyek strategis nasional atau proyek-proyek prioritas nasional ini, karena dalam kondisi ekosistem global dan nasional yang pasca COVID ini kan belum terlalu pulih sebenarnya. Oke. Oleh karena itu, insentif ini menjadi sangat menentukan, di mana proyek-proyek itu bisa dibiayai oleh perbankan. Apakah itu misalnya insentif berupa apa namanya, misalnya kalau dia memberikan tingkat bunga yang relatif bisa disubsidi begitu ya, di mana Oke. BI artinya itu memberikan satu kemudahan. Insentif lain tentu saja kalau misalnya jangka pengembalian, gitu. Jangka pengembalian dan beberapa tentu saja supaya perbankan nasional ini baik yang Himbara, yang BUMN maupun bank-bank swasta nasional bisa mengalokasikan kepada proyek strategis nasional ini gitu. Oke. Nah, tapi tentu saja di samping insentif Hmm. supaya juga menimbulkan dukungan yang luas dari stakeholder masyarakat luas, publik nasional, harus dilakukan juga dalam rangka tata kelola yang baik. Oke. Artinya apa? Misalnya adalah memberikan ruang publik untuk memberi masukan-masukan, arti transparansi, dilakukan transparansi. Kemudian bagaimana prospek PSN ini Ya. terhadap perbaikan-perbaikan yang seperti dijanjikan, apakah Hmm. terhadap apa namanya ketahanan nasional, ketahanan ekonomi, ketahanan Oke. energi, kemudian terhadap pemerataan, terhadap daya saing, pelayanan itu dijelaskan eh, secara transparan, diberikan ruang publik untuk melakukan masukan, di mana para stakeholder itu memberikan masukan. Oke. Nah, sehingga terjadilah partisipasi. Hmm. Partisipasi. Jadi bukan hanya tok pembiayaan Oke. yang memang diberi insentif dan perbankan itu mau membiayainya, tapi masyarakat juga memberi terbuka sebuah wawasan bahwa ini adalah penting, bukan hanya sekedar project to project gitu. Hmm. Tetapi project ini memang sangat penting Iya, dan iya. bermanfaat kepada masyarakat luas. Nah, itu Jadi ini dia. harus dibuka. Jadi komunikasi publik menurut saya salah satu kelemahan yang selama ini, eh, karena setelah saya pelajari ternyata proyek Rempang Batam itu bagian dari proyek strategis nasional memang, Hmm. tapi kan komunikasi publiknya hampir tidak ada gitu. Oke. Dilakukan pendekatan, Nah, itu dia. kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tidak ada benturan kepentingan, tidak ada benturan konflik yang tidak perlu. Iya, iya. Nah,
Itu saya kira perlu. Jadi tidak hanya teknis teknokratis, tetapi juga harus ada Itu dia. semacam social engineering di mana hak-hak masyarakat juga dilindungi Hmm. dan dicarikan solusi, misalnya dengan sekali lagi dengan kasus Rempang ya, Iya. yaitu bagaimana masyarakat itu sudah ada saran sekarang ini nanti ada yang disebut dengan kota tua. Jadi di samping yang baru ini, yang katanya juga city, green city, Mm-mm. dengan segala fasilitas yang berkelanjutan, itu hijau, tapi masyarakat pun harus berkelanjutan. Jadi jangan kemudian hanya sekedar diklaim bahwa ini Oke. dari Belanda itu kemudian kan riwayatnya begitu. Dari Iya, iya. Belanda ini setelah mereka penjajahan berakhir kemudian menjadi otomatis milik pemerintah. Nah, Hmm. padahal masyarakat sejak zaman penjajahan sudah sudah hidup di situ Oke, sudah dan ada mendiami puluhan kawasan ribu itu di ya, Prof, situ. ya? Oke. Iya, Nah, ini Prof, harus dicarikan jalan keluar. itu dia, langkah Belum katanya di antisipasi. Lombok nanti. Itu dia, langkah antisipasi apa sih yang perlu disiapkan sehingga friksi-friksi itu tidak terjadi lagi? Karena kita tahu memang setiap pembangunan itu kan memang pasti ada satu Ya, wilayah ya lah tentu yang saja, mungkin harus betul. digusur ataupun direlokasi begitu. Mengingat kan pengembangan kawasan ekonomi saja begitu kan butuh lahan yang sangat luas begitu. Dan perlu apa ya, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para stakeholder itu yang seperti apa sehingga informasinya tersampaikan, masyarakatnya teredukasi sehingga win-win solution begitu yang Ya, didapatkan. bukan hanya teredukasi, Hmm. pemerintah juga harus teredukasi. Hmm. Karena ini baru sepihak. Oke. Jadi yang saya pelajari begini, proyek ini penting ya Hmm. buat katakanlah membangun pariwisata, kemudian Oke. juga green city dan sebagainya. Oke, itu bagus. Hmm. Secara teknokratis bagus. Baik. Tapi seperti saya misalnya mempelajari berbagai kota di dunia atau Hmm. seperti New Delhi, itu ada Old Delhi namanya, bukan Oke. hanya New Delhi. Hmm. Jadi ada kota tua, tapi itu dilestarikan, gitu loh. Di samping ini luasan yang memang tercakup dari PSN ini ratusan hektar, ribuan hektar. Jadi ada yang patut dipertahankan, termasuk penduduknya. Hmm. Itu New Delhi dengan Old Delhi itu kan berdampingan dengan sangat baik, gitu loh. Oke. Ini juga pelajaran agar dan bisa kerjasama pemerintah itu, menurut saya nggak bisa hanya government to business relation, tapi adalah multi relasi. Jadi ada misalnya kerjasama dengan kalangan apa namanya NGO, dengan kalangan pengembang-pengembang masyarakat, lembaga pengembangan masyarakat yang tahu tentang sejarahnya, sosiologis masyarakat di sana, sehingga nanti kalaupun ada relokasi ya relokasi yang lebih manusiawi begitu ya. Jadi jangan cepat-cepat diklaim wah tidak ada nih apa namanya hak masyarakat untuk diberi ganti rugi, nggak ada katanya kan ini Hmm. milik pemerintah penuh. Kenyataannya menurut berbagai laporan masyarakat sudah sebelum kemerdekaan diproklamasikan sudah berada di situ. Gitu. Hmm. Jadi ini Oke. harus apa namanya win-win solution tuh harus begitu maksud saya. Jadi Iya, iya, jangan iya. win-win solution tuh win-loss Ah. Iya. masyarakat Baik. yang dirugikan begitu. Oke, tapi Dan kan ini bukan pemerintah kerjasama. sendiri sudah menjanjikan akan merelokasi ke tempat yang lebih baik, misalnya tidak hanya di Rempang, tapi di banyak tempat lah begitu. Apakah itu memang Ya, tapi kan itu merekanya tidak tidak mau? segampang itu. Iya, itu Manusia dia. dengan tanah itu tidak bisa dipisahkan dengan tiba-tiba. Nah, seperti apa nih? Perlu pendekatan sosial seperti apa Betul. begitu, Jadi Prof? terus terang, saya di samping New Delhi ada beberapa kota lain ya Iya, iya. bahkan saya pernah lihat di Dubai ya. Hmm. Jadi banyak kota-kota di tempat lain yang lebih manusiawi di dalam membangun sebuah proyek itu, Hmm. yang win-win solution itu. Jadi apakah direlokasi ke pulau lain itu tidak segampang itu. Manusia dengan lahan itu ada ikatan yang itu bisa menimbulkan luka yang mendalam. Hmm. Kalangan masyarakat yang disebutnya tergusur itu. Oke. Bukankah Pak Tommy Winata ini Hmm. ajak bicara dong? Hmm. Coba tengok itu New Delhi. Old Delhi-nya itu menjadi kawasan
wisata tersendiri karena Oke. itu unik gitu loh. Di kota baru yang modern tapi juga hijau ya. New Delhi itu hijau sekali, ada hutan kota yang luas banget. Jadi apa betul-betul green city. Konsepnya juga nanti bagaimana EBT misalnya ya, Hmm, energinya yang baru terbarukan. Tapi old city hmm. itu bisa menjadi objek wisata juga, Iya, iya, iya. gitu Nah, loh. Jadi nggak segampang lalu pindahkan ke pulau lain gitu loh. oke. Prof, Itu nah, menurut saran saya ya, iya, iya. supaya benar-benar yang disebut win-win solution itu Hmm. bukan win-loss Nah, di dalam realitasnya. optimisme yang perlu dibangun begitu bahwa memang ini kan untuk kebutuhan nasional, kepentingan masyarakat luas juga Ya, untuk tapi proyek-proyek prioritas ratusan begitu ya. ribu masyarakat mau dikorbankan. Iya, tapi untuk proyek-proyek prioritasnya sendiri menurut Prof Didin ini apa yang perlu dilakukan sehingga tadi Nah, bahwa iya, jadi semua daerah pun bisa mendapatkan manfaatnya langsung begitu. betul, betul. Tapi masyarakat yang ratusan ribu nggak boleh dong dikorbankan. Hmm, Harus ada konsep baru lah. Jadi oke, jangan hanya slogan Green City itu. Jadi oke. sustainable city. Ah, Gitu. baik, Jadi baik. bukan hanya yang hijau, tapi Hmm, masyarakatnya juga bagian dari berkelanjutan secara ekosistem. Nah, baik. oleh karena itu, kalau saran saya dibukalah sekarang perspektif agar tidak menjadi kisruh nasional Hmm, yang tidak boleh loh katanya dibulldozer aja masyarakat. hmm, Nggak bisa menurut saya. baik, Lebih baik. baik dibuat konsep baru yang lebih touch human, Ah, lebih menyentuh kepada kemanusiaan. baik, baik gitu ya. Jadi diajak bicara mereka, kemudian relokasinya di tempat mungkin di pulau itu sendiri, jangan anggap bahwa Hmm, baik. Baik Prof, nampaknya memang masih banyak pekerjaan rumah ini yang harus dituntaskan untuk bisa mendukung lagi realisasi proyek-proyek prioritas nasional dan semoga di tahun 2024 mendatang tidak ada lagi friksi-friksi yang terjadi tapi win-win solution begitu. Jadi proyek-proyek ini benar-benar bisa memberikan manfaat luas, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan Prof Didin S. Damanhuri, Ekonom Senior INIF. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Ibo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.